Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia Febianti dengan NIM H96219057. Saya adalah mahasiswi Sistem Informasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang Customer Relationship Management atau yang biasa disebut dengan CRM. Bagian 1, definisi. CRM mencakup strategi dan proses komprehensif untuk memperoleh, mempertahankan, dan menjalin kerjasama yang baik dengan pelanggan untuk menciptakan nilai superior bagi perusahaan dan pelanggan. CRM juga bisa diartikan sebagai strategi bisnis yang memadukan proses, manusia, dan teknologi. Bagian 2, fitur sistem CRM. Fitur sistem CRM dibagi menjadi 5. Yang pertama, ada database pusat. Database pusat ini dapat diakses oleh semua karyawan untuk melihat dan memperbarui data pelanggan. Yang kedua, ada analisis data pelanggan yang meliputi segmentasi pelanggan dan pelanggan potensial. Yang ketiga, ada layanan mandiri pelanggan. Layanan ini dapat digunakan oleh pelanggan untuk pemesanan mandiri dengan menggunakan bantuan berbasis web yang aksesnya dilindungi oleh kata sandi. Yang keempat, dapat mengidentifikasi dan melacak pelanggan potensial. Dan yang terakhir, pembuatan laporan dengan informasi terkini, yaitu termasuk perkiraan pendapatan dan juga tren analisis. Bagian ketiga, tipologi hubungan pelanggan. Tipologi hubungan pelanggan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pelanggan sebagai orang asing. Maksudnya di sini adalah pelanggan yang belum pernah bertransaksi sama sekali dengan perusahaan tersebut. Yang kedua, pelanggan sebagai kenalan. Pada tahap ini, orang asing atau pelanggan berkenalan dengan perusahaan dan mengarah ke proses pertukaran untuk mendapatkan produk standar industri yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, pelanggan adalah teman. Pada tahap ini, perusahaan mulai memperoleh pengetahuan khusus tentang kebutuhan pelanggan, sehingga memungkinkan perusahaan untuk membuat penawaran secara langsung guna memenuhi kebutuhan tersebut. Dan yang terakhir, pelanggan sebagai partner. Jadi, di sini ketika hubungan sudah terjalin aktif selama beberapa tahun, maka tingkat kepercayaan dapat terbentuk dan perusahaan bisa dengan mudah menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Bagian 4, contoh CRM. Contoh CRM di sini meliputi Coca-Cola Friendly Twist Campaign. Coca-Cola menciptakan kampanye ramah sentuhan di Kolombia. Jadi mereka menciptakan jenis botol Coca-Cola khusus yang tutup botolnya hanya bisa dibuka dengan bantuan tutup botol lain. Dengan begitu mereka bisa memulai persahabatan baru. Yang kedua yaitu Airtel's Open Network at Party Airtel Launches Open Network. Yang dimaksud di sini adalah jaringan terbuka menyediakan informasi bagi pengguna tentang jangkauan jaringan dan kekuatan sinyal di seluruh negeri. Selain status penyebaran dan situs jaringan, inisiatif ini sangat efektif untuk membangun transparansi dengan pelanggan dan juga untuk mengumpulkan umpan balik dan pengawasan. Yang ketiga ada IndusInd Bank. Di sini, bank memperkenalkan fitur perbankan sidik jari yang digunakan untuk memungkinkan pelanggan bertransaksi menggunakan sidik jari mereka sebagai pengganti kata sandi. Ada juga dengan Mainland China, yaitu merupakan restoran yang menawarkan kacamata baca, larutan pembersih, lensa, selendang, dan juga pembalut wanita. Contoh selanjutnya yaitu Operational Level Agreement atau biasa disingkat dengan OLA. Di sini, OLA dapat meningkatkan pelanggannya dari mini ke prime, tergantung ketersediaan taksi prime. Dan yang terakhir yaitu Axis Bank. Di sini pelanggan prioritas Axis Bank diberikan manajer hubungan prioritas khusus untuk melayani kebutuhan perbankan dan investasi pribadi mereka. Bagian 5, Telkomsel Customer Relationship Management. Di sini Telkomsel merupakan contoh dari CRM. Nah, pada awalnya Telkomsel membedakan tipe pelanggannya hanya dengan satu layer saja, yang berisi 9 kategori.
Yang pertama ada VVIP, lalu ada VIP, Corporate Business, Corporate Executive, Reguler, Dinas Pegawai, Dinas Operasional, Dinas Partner, dan yang terakhir ada tes. Nah, pada saat membedakan tipe pelanggannya hanya dengan satu layer, Telkomsel menghadapi kesulitan atau kekurangan. Yang pertama yaitu sulit memberikan layanan spesifik secara manual. Yang kedua, analisa profil pelanggan secara manual. Dan yang terakhir adalah sulit menentukan metode pembayaran yang tepat. Nah, dengan adanya kekurangan tersebut, maka Telkomsel memberikan inovasi baru, yaitu dengan membedakan tipe pelanggannya menggunakan 3 layer. Layer pertama yaitu Customer Type Corporate, yang memiliki subtype Strategic, Enterprise, SME, atau yang biasa disebut dengan Medium Size Enterprise. Layer kedua yaitu Customer Type Consumer, yang memiliki subtype reguler. Sedangkan Customer Type Telkomsel memiliki subtype Employee and Test. Layer ketiga memiliki atribut sesuai dengan profit penggunaan serta tagihan mereka. Nah, dengan transformasi customer type ini akan memberikan benefit kepada pelanggan berupa produk yang sesuai, metode pembelajaran, dan pelayanan yang tepat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.